Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke turnamen online Champion Chess Tour Chessable Master yang sudah menyelesaikan seluruh game pada babak penyisian. Berikut ini kawan, 8 pemain yang lolos ke babak knockout. Di tempat pertama dalam babak penyisian, Anish Giri menempati posisi pertama kawan, dan Magnus Carlsen ada di peringkat kedua. Ketiganya adalah Ding Liren, keempat ada Praggnanandhaa, kelima ada Wei Yi, keenam ada Shakhriyar Mamedyarov, dan ketujuh ada David Anton. Sedangkan di posisi buncit yang lolos juga ke babak 8 besar adalah Aryan Tari yang sempat terseok-seok di hari pertama dan di hari kedua. Nantinya Anish Giri yang menempati posisi pertama akan bertemu dengan posisi buncit Aryan Tari kawan di babak quarter final. Carlsen akan bertemu dengan David Anton, Ding Liren akan bertemu dengan Mamedyarov, dan Praggnanandhaa akan bertemu dengan Wei Yi. Dan sekarang game yang akan kita ulas ini adalah gamenya Ramesh Babu Praggnanandhaa versus Abhimanyu Mishra, pertarungan masa depan kawan di babak ke-13. Langsung kita ke atas papan. Sekali lagi kawan, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan para penonton setia dan para subscriber, karena channel kami ini sekarang sudah mendapatkan subscriber di atas 50.000 kawan. Terima kasih banyak, dan bagi kawan-kawan yang belum sempat untuk subscribe, silakan saja subscribe kawan. Sebelum subscribe dilarang oleh YouTube, masih gratis untuk saat ini kawan. Dari dulu gratis, sampai kapanpun mungkin gratis ya kawan. Oke, tak ada masalah walaupun kalian tak subscribe, asal setia menonton video-video dari kami. Di sini Praggnanandhaa pegang hitam dan Abhimanyu Mishra pegang putih, mengawali dengan pion E4. Dibalas Praggnanandhaa dengan permainan Sisilia, pion C5. Kuda F3, pion E6, bermain dengan variasi Sisilia Perancis kawan, yang bisa ditransposisi ke bentuk pertahanan Perancis pada umumnya. Jika kalian ingin bermain dengan pertahanan Prancis, apabila pion D4 dimainkan oleh putih, kalian tinggal dorong pion D5. Dan jika ingin melanjutkan pertahanan Prancis, ya pion ini didorong dan menjadi pertahanan Prancis variasi pion maju atau French defense variasi advance. Oke, kita lanjut ke langkah hasilnya saja, tidak terlalu ruwet di awal-awal seperti ini, hanya sebagai bahan pengetahuan saja di awal pembukaan kawan. Dan di sini Abhimanyu Mishra tidak bermain dengan Sisilia terbuka dengan pion D4-nya. Dia bermain dengan Sisilia tertutup dengan pion G3. Kuda C6 lanjut Praggnanandhaa, gajah G2, kuda F6 menyerang pion pusat, di backup oleh menteri. Kenapa tidak langsung saja pion ini didorong kawan untuk mendapatkan ruang di sini? Kuda akan bergerak ke petak G4 ingin merebut pion ini. Jika kalian tambah backup dengan menteri ke petak E2, menteri hitam juga akan mendukung para kudanya merebut pion ini kawan. Itulah yang bisa terjadi. Di sini tadi Abhimanyu Mishra tidak mendorong pionnya, dia cukup membackup dengan menteri E2. Sekarang pion E5 untuk menghentikan laju pion, dan di sini Mishra melakukan rokade. Gajah E7 persiapan juga rokade, pion C3 untuk mendukung pion D4-nya nanti mungkin, dan di sini Praggnanandhaa rokade. Kuda berkembang ke petak A3 lanjut Abhimanyu Mishra. Kalau menurut engine kawan, putih sebaiknya memainkan pion D3 atau beteng E1. Abhimanyu Mishra mencoba mengembangkan kudanya, mungkin bermanuver ke petak C2 untuk mendukung pion pusatnya nanti. Di sini pion D6 dimainkan, membuka diagonal terang bagi pengembangan gajahnya untuk mengepin kuda. Di sini Abhimanyu Mishra bermain dengan kuda C2, dan Prag tidak terburu-buru bermain dengan gajah terangnya, dia menggeser beteng ke E8, mempersiapkan pertarungan di lajur E ini kawan. Dan Abhimanyu Mishra mendorong pionnya satu petak memperkuat posisi pion E4. Kenapa tidak didorong dua petak seperti rencana awal dengan dukungan kuda di sini kawan, dengan dukungan kuda juga di F3, pertarungan di petak pusat mungkin akan dimenangkan oleh putih. Kemungkinan akan jadi seperti ini kawan. Pion E akan pukul pion D4, jika dipukul balik, selanjutnya di sini gajah bisa mundur ke petak F8, memberikan akses bagi beteng serta kuda ancam pion ini. Jika kalian antisipasi dengan gajah G5 mengepin kuda, di sini menteri bisa bergerak untuk menghindari pin-pinan, ataupun kalian mendorong pion ini kawan. Jika pion ini didorong untuk mendapatkan kuda, menteri bisa bergeser menghindari pin-pinan, dan pion tidak akan berani pukul kuda kawan karena posisi pion kena pin oleh beteng hitam. Kemungkinan gajah akan pukul kuda, dipukul balik oleh pion G. Permainan masih cukup seimbang walaupun struktur pion hitam di depan raja ini rusak. Jika dilanjutkan beberapa langkah lagi, menteri mungkin akan menghindari pin-pinan,
dan di sini bisa dilanjut pion G pukul pion E5 dan seterusnya mungkin akan jadi seperti ini kawan. Di sini hitam akan untung 1 pion dengan langkah-langkah presisi tentunya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Abimanyu Mishra tadi bermain dengan mendorong pionnya satu petak ke petak D3, juga membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajah ke petak G5 mungkin. Sekarang pion H6 dimainkan mencegah pergerakan gajah. Dan kuda ke E3 mencegah pergerakan gajah terang hitam bergerak ke petak G4 ini kawan. Di sini gajah bergerak ke E6, selanjutnya kuda ke H4. Selanjutnya pion D5 didahului oleh Pragnananda bertarung di petak pusat kawan. Tantangan ini ditolak, kuda ke F5 untuk mengancam gajah gelap dengan tempo skak. Pragnananda tidak ambil kuda ini kawan dengan gajahnya, dia terus mendorong pion D4-nya. Dan di sini apa yang harus kalian lakukan saat pegang putih kawan? Apakah melakukan baku hantam pion ini? Tentu masih bisa dipukul balik oleh pion hitam dan pion hitam akan mendapatkan ruang lebih di area pertahanan putih kawan. Abimanyu Mishra melangkah kuda ke petak D5, menantang pertukaran kuda di sini ataupun dengan gajah. Silahkan kalian pilih apakah pukul kuda di F5 atau pukul kuda yang ada di petak D5 kawan. Pragnananda memilih pertukaran kuda terlebih dahulu, dipukul balik oleh pion menggarpu gajah serta kuda kawan. Di sini ada dua pilihan bagi hitam. Apakah pukul pion ini? Tak ada masalah juga, nilai evaluasinya hampir sama jika kalian pukul kuda ini kawan. Pragnananda lebih memilih ambil kuda dan pion ambil kuda hitam. Jika pada posisi ini kalian ambil pion ini, maka Menteri Putih akan ke petak G4 terlebih dahulu atau pertukaran gajah terlebih dahulu. Anggap saja Menteri ke petak G4, sama saja nanti urut-urutannya hampir sama kawan. Untuk memberikan ancaman skakmat di sini, pion G6 dimainkan, gajah pukul gajah terlebih dahulu, ataupun kalian melangkah kuda pukul pion H6 skak terlebih dahulu juga tak ada masalah, dipukul balik oleh Menteri, kuda ambil pion H6 skak, raja ke G7. Dan di sini kalian bisa melangkah pion C4 ataupun membuat langkah kuda melakukan skak lagi di peta F5 atau bermain dengan pion H4 bisa dilanjutkan. Tapi kemungkinan permainan masih cukup seimbang kawan, dengan langkah-langkah presisi masih cukup seimbang. Itulah jika pada posisi ini kalian ambil pion ini terlebih dahulu. Prak lebih memilih ambil kuda agar tidak ada serangan di depan rajanya ini kawan. Pion-pionnya agar cukup aman dan dibalas dengan pion ambil kuda C6, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh gajah menggarpu kedua beteng, gajah D6, maksud saya gajah D7 memblokade ancaman gajah terhadap beteng di E8 agar betengnya tetap mendapatkan tempo di lajur ini kawan. Gajah ambil beteng A8, dipukul balik oleh Menteri. Memang terlihat Putih atau Abimanyu Mishra mendapatkan keuntungan kualitas perwira. Tapi coba lihat kawan, Putih sudah tidak mempunyai gajah Viajento di petak terang ini kawan. Dengan dukungan menterinya nanti, gajah bisa ditempatkan di petak H3 memberikan ancaman skakmat atau digeser juga ke diagonal panjang ini. Nanti dijadikan sniper di diagonal panjang ini dan nanti bagaimana menteri ini bisa menyelinap ke petak-petak yang lain kawan. Itulah petak-petak lemah setelah ditinggal gajah terang Viajento. Perlu diperhatikan oleh Putih. Permainan masih cukup seimbang di posisi seperti ini. Pion F3 sedini mungkin diantisipasi diagonal terang ini kawan, langsung ditutup. Gajah D6 membuka akses bagi beteng untuk membuka lajur E ini. Selanjutnya gajah D2 berkembang mengkoneksikan kedua beteng. Pion F5 untuk mendukung pion E4-nya nanti. Beteng A bergeser ke E1 menambah backup peta E4 dan Pragnananda melangkah Menteri ke D5 untuk mengincar pion A2 setelah ditinggal beteng. Dan di sini pion ini tidak coba diselamatkan mungkin dengan pion C4. Di sini Putih memainkan Menteri ke peta F2 kawan untuk mendukung pion F5-nya mungkin nanti jika pion pukul pion akan bisa dipukul balik oleh gajah, terjadi pertukaran perwira dan bisa dipukul balik oleh Menteri. Mungkin seperti itu, juga menghindari serangan X-ray dari beteng hitam ini kawan. Dan di sini Pragnananda juga tidak terburu-buru ambil pion ini. Dia bermain dengan gajah mundur ke C7. Persiapan mungkin juga mengosongkan petak bagi Menteri ataupun direposisi gajah ini ke diagonal-diagonal ini kawan. Bisa jadi nanti, maksud saya di diagonal gelap ini, bisa jadi dilakukan oleh hitam. Dan di sini pion C4 mengusir Menteri. Menteri mundur ke D6, selanjutnya beteng E2 persiapan ditumpuk mungkin. Di
Di sini gajah terang C6 dipersiapkan untuk menjadi sniper di diagonal terang panjang. Apakah nanti ditarik mundur terus posisinya digantikan oleh menteri? Bisa jadi kawan. Dan pion A3 untuk mendukung pion B4-nya nanti dihentikan oleh pion A5. Pion B3, gajah mundur ke A8 seperti yang saya sebut tadi kawan. Mengosongkan petak bagi menteri mengisi diagonal terang panjang ini untuk mendukung nanti serangan di diagonal terang panjang. Menteri mundur ke E1, di sini menteri B6 mengincar pion ini kawan. Di sini pion didorong maju, pion A dipukul balik oleh pion A, dipukul balik oleh pion C, dan selanjutnya gajah ambil pion karena sudah mendapatkan dukungan dari menteri. Di sini gajah terang naik ke C6, beteng bergeser ke A2 untuk segera mengancam menteri, menantang pertukaran. Memang dalam posisi unggul kualitas perwira seperti ini kawan, putih mencoba sesegera mungkin menyederhanakan bidak-bidak di atas papan. Dan di sini menteri menghindar ke B7 terlebih dahulu. Gajah A5 menantang pertukaran, ditolak prak menggeser betengnya ke A8 merupakan langkah kesalahan. Di posisi ini gajah ini bergerak ke petak D6 merupakan langkah terbaik untuk menghindari tantangan pertukaran. Tapi prak mencoba mengepin gajah atau memberikan pressure bagi gajah. Jika gajah pukul gajah, dia mendapatkan beteng. Dan di sini menteri bergeser ke A1 juga bukan pilihan terbaik bagi putih kawan. Pilihan terbaik adalah beteng ini berkoneksi dengan beteng satunya kawan di baris pertama. Itulah langkah terbaik. Nanti bisa bertukar gajah, kalaupun beteng pukul beteng ya masih bisa dipukul balik oleh menteri. Ataupun jika nanti menteri ini bergeser naik kawan, masih bisa dipukul balik oleh saudaranya di peta F1. Itulah opsi terbaik daripada menteri bergeser ke peta A1. Di sini gajah D6 kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat. Maklum kontrol waktu kedua pemain sudah berada di posisi 10 detikan atau 20 detikan kawan. Pion F4 sekarang dimainkan oleh Abhimanyu Mishra menantang pertukaran pion, diladeni, tidak langsung dipukul balik kawan. Di sini menteri ambil pion D4 mengancam gajah dan di backup oleh menteri E7. Berkoneksi dengan gajah siap memberikan serangan tusuk sate. Dan di sini Abhimanyu Mishra kembali membuat langkah blunder kawan, tapi langkah blunder ini cukup fatal, menarik mundur menterinya ke F2. Tetap berada di diagonal ini kawan. Berharap jika ada serangan masih bisa ditutup oleh pionnya. Mungkin itulah taktik dari Abhimanyu Mishra. Pada posisi ini langkah terbaik bagi putih tadi beteng E1 kawan, mengancam menteri. Jika menteri ini mundur ke peta F8, selanjutnya raja bisa bergeser ke peta F1 untuk menghindari satu diagonal dengan menterinya ini kawan jika ada serangan gajah di peta C5. Tapi Abhimanyu Mishra tadi langsung menarik mundur menterinya ke peta F2. Tetap gajah dimainkan oleh Pragnananda ke peta C5 memberikan serangan tusuk sate. Ditutup oleh pion oleh Abhimanyu Mishra. Tapi mungkin inilah kawan yang tidak terkalkulasi oleh Abhimanyu Mishra. Menteri hitam bisa lompat atau bergerak ke peta E4 setelah pionnya didorong maju, tidak ada yang mengontrol peta E4 ini. Ancamannya adalah ancaman skakmat ataupun mendukung gajahnya untuk ambil pion serangan tusuk sate berikutnya kawan. Itulah yang mungkin tidak terkalkulasi. Dan tentu saja pada posisi ini hitam dalam ambang kemenangan. Di sini Abhimanyu Mishra menggeser menteri ke G2 menantang pertukaran menteri, ditolak oleh Pragnananda. Dia pukul pion D4 dengan gajah skak. Raja ke H1. Jika kalian memblokade dengan beteng F naik ataupun beteng A bergeser ke F2, satu langkah skakmat kawan. Posisi beteng dalam posisi kena pin tidak bisa pukul menteri hitam. Oleh karena itulah raja ini bergeser ke peta H1 saat ada skak di sini. Dan di sini ada dua pilihan utama bagi hitam untuk melanjutkan langkah. Menteri pukul menteri dipukul balik oleh beteng, hitung-hitungannya adalah 7 langkah berikutnya skakmat, atau beteng pukul gajah, sama kawan 7 langkah berikutnya skakmat. Pragnananda memilih ambil gajah dengan beteng. Jika beteng pukul beteng, maka skakmat 1 langkah. Kalau sekarang menteri pukul menteri, ya bisa dipukul balik oleh gajah dengan tempo skak kawan. Beteng akan menutupnya di sini, ya tinggal nanti diserang lagi oleh beteng satunya. Ya hitung-hitungannya 4 langkah berikutnya skakmat. Dan di posisi ini kawan, Abhimanyu Mishra menggeser betengnya ke E2 ancam menteri. Menteri pukul menteri sekarang dipukul balik oleh beteng, tetap posisi beteng dalam posisi kena pin kawan, dan beteng ini bergerak ke peta A2. Di sini Abhimanyu Mishra menyerah di langkah ke-41.
Hitung-hitungannya 4 langkah berikutnya skakmat. Ada 2 pilihan jika kalian ingin melanjutkan langkah. Dengan pion H3 atau beteng ini bergeser ke petak G1 malah lebih cepat kawan. Karena gajah akan pukul beteng skak. Dipukul balik oleh beteng dan di sini beteng A1 skak. Tidak ada cara menutupnya selain dengan beteng dan skakmat. Ataupun pada posisi ini seperti yang saya sebut tadi, di sini kalian melangkah dengan pion ini, pion H3. Selanjutnya di sini adalah pion pukul pion terlebih dahulu untuk mengawasi peta ini kawan, agar raja tidak bisa naik. Ataupun nanti di sini berikutnya adalah gajah pukul beteng, juga bisa skakmat. Kalaupun pada posisi ini kalian melangkah dengan beteng bergeser membackup, ya simple gajah akan pukul beteng kawan. Dan di sini jika kalian membuat langkah yang lain tidak mau ambil dengan raja, kalau dengan raja ya 1 langkah skakmat di sini. Kalau kalian melangkah dengan pion maju, ya simple di sini akan disikat oleh gajah. Di langkah berikutnya akan skakmat. Masih punya tempo untuk melangkah kawan, jadi tidak ada settlement. Pion maju dan skakmat di sini. Skakmat. Itulah kawan pertarungan masa depan yang mungkin di beberapa tahun ke depan akan sering kita lihat pertarungan antara Abhimanyu Mishra melawan Pragnananda ini. Dan sekali lagi Abhimanyu Mishra ini menjadi lumbung poin bagi para pemain yang lainnya. Dia 3 kali menang kawan, 1 kali remis dan sisanya 11 kali kalah, mendapatkan 10 poin. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.